Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Oke, pertemuan kita hari ini kita akan membahas ini ada mata kuliah pengantar transportasi, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transit oriented development atau bahasa Indonesianya itu kawasan berorientasi transit, dengan saya sendiri Martina Cecilia Adriana. Nah, ini pertamanya kita ingatkan lagi gitu ya, kita rewind lagi. Ini tentang pengantar transportasi itu tentang apa, dan nanti kita baru masuk ke topik spesifik kita tentang POD. Jadi di sini tentang deskripsi mata kuliah itu sendiri. Jadi mata kuliah pengantar transportasi adalah mata kuliah yang akan mempelajari teori, konsep, serta metode dalam merencanakan transportasi dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Adapun nanti penilaian di mata kuliah pengantar transportasi ini ada UTS dengan nilai sebesar bobot nilainya itu 35%. Ya. Kemudian ada nanti di ujian akhir itu yang paling besar 40%. Kemudian tugas juga ya. Tugas ini ada bobotnya 20%, serta di sini etika dan keaktifan. Jadi ini kalian juga akan dinilai keaktifan kalian di kelas, bertanya atau misalnya menjawab gitu ya, itu sebesar 5%. Oke ya. Nah ini kemudian apa saja yang akan kita pelajari, rencana-rencana pembelajarannya itu ada mengenai penjelasan RPS dan definisi transportasi itu apa, sistem transportasi nasional di Indonesia, jadi ada jalan, kereta api, udara, laut maupun ASDP ya. Ada juga yang penting juga di sini ada transportasi dan guna lahan, aksesibilitas dan mobilitas, apa perbedaannya. Kemudian nanti kalian juga akan melakukan ya pengukuran aksesibilitas menggunakan ArcGIS. Nanti sambil kalian belajar ya bagaimana caranya, itu nanti juga akan kita pelajari di sini. Kemudian nanti masuk ke sistem jaringan transportasi berkelanjutan. Jadi ke arah mana sebenarnya transportasi ini harus di bawah gitu ya. Bagaimana kita merencanakan transportasi. Nah, ini kita akan mempelajari mengenai transportasi berkelanjutan ini. Kemudian ada di sini yang akan kita bahas yaitu transit oriented development. Kemudian kita akan pelajari mengenai jalan dan arus lalu lintas. Nanti ada survei transportasi di mana kalian nanti akan turun ke lapangan ya. Ada berbagai macam nih survei transportasi. Jadi kalian nanti akan melakukan satu saja survei, yaitu survei traffic counting atau pencacahan lalu lintas. Kemudian nanti dari sini survei ini nanti kalian juga akan melakukan perhitungan kinerja ruas jalan. Tugas juga nanti akan ada tugas berkelompok ya untuk melakukan dua ini, survei dan perhitungan kinerja lalu lintas. Nah, ini untuk lebih lengkapnya itu sudah ada ya di RPS di sini. Kita akan kalian bisa cek ya. Nanti di link ini kita akan buka. Ini sebelum sini linknya bisa di copy saja. Ya. Oke. Jadi tadi di sini ya mata kuliahnya ini ada sebesar 2 SKS, kemudian ada di sini capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Jadi kalian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif untuk mengkaji permasalahan serta mendeskripsikannya secara saintifik dalam rangka mengambil keputusan secara tepat. Kemudian di CPL kedua juga nanti kalian diharapkan mampu menganalisis permasalahan, menerapkan konsep, prinsip, serta model proses perencanaan wilayah kota untuk menyelesaikan masalah pada perencanaan skala, bisa pada skala tapak, regional, nasional, kawasan, itu bisa ya. Di sini juga capaian pembelajaran mata kuliahnya apa saja. Yang kurang lebih saya rangkum di sini, sudah saya rangkum. Ini ya, sebelumnya kalian bisa cek nanti ya masing-masing pada link yang sudah diberikan. Apa saja di setiap pertemuan itu secara mendetail bahan kajiannya apa saja. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya.
bagaimana metode pembelajarannya, dan persentasenya itu juga bisa kalian cek lebih detail pada RPS yang ada di link tersebut. Oke, saya kembali lagi ke sini. Di sini tadi CPL-nya sudah saya sampaikan. Kemudian di sini kemampuan yang diharapkan ya. Jadi kalian nanti mampu untuk menjelaskan definisi transportasi dan elemen-elemen dari transportasi tersebut. Kemudian di sini kalian juga nantinya akan mampu menjelaskan sistem transportasi nasional ada apa saja. Kemudian nanti juga konsep-konsep ya dalam transportasi itu ada aksesibilitas, mobilitas, konektivitas. Kemudian ada transportasi berkelanjutan serta TOD tadi atau kawasan berorientasi transit. Kemudian kalian juga akan mampu melakukan survei transportasi dan mampu untuk memodifikasi sistem transportasi sederhana di suatu daerah tertentu. Nanti kita akan ada perkuliahannya sendiri, akan ada 14 kali ya, 14 kali perkuliahan dalam kelas ya, tatap muka di kelas. Dan nanti juga ada 2 pertemuan. Jadi setelah 7 kali perkuliahan akan ada UTS, kemudian setelah pertemuan ke-15 itu ada UAS di situ ya. Jadi akan diuji tadi pemahaman kalian terhadap materi-materi yang sudah diberikan di UTS dan UAS ini, serta tugas nanti ya. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini yaitu mengenai TOD. Jadi secara garis besar ini akan yang kita pelajari. Ada pengertian TOD, peran dan manfaat TOD dalam transportasi dan tata kota, prinsip TOD serta kebijakan TOD di Indonesia itu seperti apa ya sampai saat ini. Nah, sebelum itu saya mau kalian buka HP semuanya ya. Jadi saya pengen tahu nih kalian kalau udah mendengar TOD itu seperti apa yang sudah kalian ketahui terkait TOD. Jadi ini nanti sebelumnya ya, nanti terakhir akan ada juga saya akan tanya lagi ke kalian gitu ya, apa yang dimaksud, apa yang kalian tahu tentang TOD. Silahkan mungkin 1 menit ya, 1 menit 2 menit silahkan. Klik di nomor ini ya, klik Slido, kemudian masukkan angka ini 3145576. Slido.com. Slido.com. Masuk Slido.com, masukkan angka ini 3145576. Silahkan diisi bisa dengan 1-2 kata saja ya, nggak usah banyak-banyak, 1-2 kata. Misalnya kalian tahu TOD apa, dengar di berita atau di mana, silahkan dimasukkan. Oke, kita lihat ya jawaban-jawaban kalian juga. Oke, ini sudah ada beberapa yang menjawab ya. Jadi apa pertanyaannya, apa yang ada ya, yang kalian ada muncul di pikiran kalian gitu ya kalau mendengar kata TOD gitu ya. Nah di sini jawaban kalian paling banyak nih integrasi. Ada juga yang jawab jalan kaki, transportasi umum, konektivitas ya ini ya, efektivitas, compact, connect. Nah ini sudah ini ya, kalian sudah memasukkan kata-kata di sini ya. Nah sebenarnya apa itu TOD ya? Kalian sudah beberapa ini benar semua ya, ini benar semua. Dan nanti kita akan melihat dari kata-kata ini detailnya itu seperti apa ya. Oke, kita masuk lagi ke slide ya. Oke, di sini apa sebenarnya TOD itu? Atau Transit Oriented Development, atau dalam bahasa Indonesianya kawasan berorientasi transit. Jadi dijelaskan oleh Caltrop ya, pertama kalinya tahun 1993 adalah komunitas mixed use yang terletak dekat dengan titik transit dan area komersial dalam jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan bersepeda
kalau jaraknya dekat, dan kalau jaraknya jauh bisa menggunakan angkutan umum. Selanjutnya dari Caltrop ya, Evans and Pratt itu dan Courage juga itu menambahkan lagi, yang dimaksud komunitas mixed use adalah kawasan yang terdiri dari beragam fungsi, yaitu permukiman, komersial, perkantoran, ruang terbuka, dan fasilitas umum lainnya, pada umumnya di kawasan yang kompak dan berkepadatan tinggi. Nah, ini adalah pengertian dari TOD itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini struktur TOD tadi dibilang ada campuran, ada permukiman, perkantoran, ya. Nah, tadi ada sebagai titik tengahnya ini ya. Ini adalah stasiun atau halte atau angkutan umum gitu ya, atau terminal atau halte, itu bisa di sini transit stopnya. Nah, di sini ada area komersialnya, ada perkantorannya, kemudian di sini ada area permukimannya atau residensialnya ya. Nah, ini biasanya berbentuk lingkaran atau berbentuk radius seperti itu. Nah, ini dan letaknya dekat dengan transit stop ini atau public transport ini. Nah, ini struktur dari TOD itu sendiri. Ini contohnya ya, ini di beberapa tempat ya. Ini ada bagaimana di sini ada public transport ya. Kemudian di sini sekitarnya ada permukiman, ada perdagangan, ada mall. Nah, ini ada yang dimaksud dengan tadi konsep TOD tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa gitu ya? Kenapa harus TOD? Kenapa kita harus pakai menerapkan konsep TOD ini? Jadi ada saat ini ya, ini berbeda dari kalau zaman dulu sama zaman sekarang itu permasalahannya sudah berbeda ya. Jadi yang pertama kita lihat itu terjadinya urbanisasi yang tinggi. Dan itu diprediksi tahun 2045 itu sekitar 70-80% itu orang itu akan tinggal di daerah perkotaan. Ya. Sekarang kalian sudah di tahun 2025. Udah melihat Jakarta sekarang udah padat nih. Bayangkan kalau nanti di 2045 tadi saya bilang. Sekarang masih sekitar 50-an ya, 50-60%. Kalau sudah sampai 70-80, bagaimana kalian bisa membayangkan nggak bagaimana kepadatan yang ada di Jakarta ini? Ya. Jadi di sini ada faktor urbanisasi yang tinggi, ada urban sprawl atau perkembangan wilayah yang tidak terkendali. Beda kalau kita berbicara konteksnya aglomerasi yang terencana. Tapi urban sprawl ini tidak terkendali. Ya. Jadi karena kota itu tidak bisa mengakomodasi pertumbuhan, akhirnya dia berkembang ke daerah pinggirannya. Kemudian di sini yang akibat dari dua ini ada kemacetan lalu lintas yang terjadi. Yang setiap harinya orang harus bermobilisasi dari tempat dari rumahnya bekerja atau dari rumahnya ke sekolah, belanja dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa waktunya kita perlu TOD. Jadi di sini ya, jadi TOD itu bukan hanya solusi untuk transportasi. Jadi TOD ini adalah salah satu alat juga gitu ya untuk menciptakan ruang perkotaan yang lebih efisien. Jadi bukan transport ya, bukan masalah transport intinya, tapi untuk menciptakan ruang perkotaan. Ya, di sini ya. Kemudian berikutnya kelebihan TOD di sini. Jadi bisa berpotensi untuk memitigasi urban sprawl tadi, menampung pertumbuhan perkotaan, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum, dapat meningkatkan aktivitas berjalan dan bersepeda, dan menciptakan tempat-tempat menarik di perkotaan. Oke, sebelum itu, sekarang saya tanya, menurut kalian, ini semuanya Jakarta ya, tinggalnya Jakarta dan sekitarnya ya. Menurut kalian, Jakarta itu sudah padat atau belum? Belum. Kalau Jakarta sendiri Kalau Jakarta sendiri? Belum. Tadi yang bilang padat? Tuhan? Sudah padat menurut saya. Karena kondisinya kalau misal memang hanya melihat Jakarta dari sisi lokasi-lokasi yang memang strategis, mungkin tidak terlihat begitu padat. Cuman kalau misal melihat permukiman yang mungkin kepadatannya tinggi, itu tuh kita berasa padatnya Jakarta. Oke, berarti dari bangunan ya, ada bangunan-bangunan yang sudah padat. Mobilitas masyarakatnya itu kan kayak benar-benar
padat banget, banyak banget yang keluar masuk Jakarta melalui moda transportasi apapun. Oke, yang ini yang padat ya, jawaban sudah padat. Yang tadi yang belum? Silahkan, siapa nih? Oke. Ya kalau di Jakarta sendiri pendistribusian kepadatan itu belum, lalu lintasnya juga belum merata gitu Bu. Misalkan kemacetannya terjadi misalkan pada saat orang berangkat kerja, tapi kalau misalkan lagi siang gini kita lihat keluar juga belum tentu padat, jadi pendistribusian kepadatan itu enggak merata sama. Tapi kalau misalkan kita ke jam 6 atau jam 5 itu udah mulai padat lagi gitu. Jadi tergantung sih. Oke, ya. Oke, jawabannya nggak ada yang salah ya. Di sini kita melihat dari berbagai perspektif yang berbeda, ya. Cuman sekarang kita harus lihat data di lapangannya seperti apa, gitu ya. Dengan tingkat kepadatan di Jakarta nih ya, ini luas Jakarta nih ya. Kalau kita sekompak atau sepadat Singapura, Jakarta itu hanya segini. Dan sebenarnya lahan tersisanya masih banyak. Ya. Kalau dengan kepadatan di Manhattan di Amerika ya, dengan kepadatan di Jakarta dibangun dengan kepadatan seperti Manhattan itu hanya terpakai segini. Dan ini masih ada banyak lahan tersisanya. Ya. Kalau Hong Kong itu malah cuma segini. Dengan kepadatan yang seperti di Hong Kong dan masih banyak lahan tersisanya. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya kalau kita ngeliat tadi apakah Jakarta sudah padat di lapangannya mungkin kita lihat ya ini sudah nggak ada sulit cari lahan kosong segala macam ya. Cuman sekarang di sini kepadatannya apakah sudah seperti yang diharapkan? Apakah sudah, kalau kalian lihat memang padat bangunan ya, tapi sebenarnya bangunan itu rumah tapak di mana biasanya 1 sampai 3 lantai. Sedangkan kalau kepadatan Singapura, Manhattan, Hong Kong itu bisa sampai ya vertikal ya, bangunan vertikal bisa sampai berpuluh-puluh lantai. Nah itu ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan kepadatan saat ini belum terlalu padat kalau dibandingkan dengan Singapura, Manhattan sama Hong Kong. Itu ya. Nah sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip TOD. Ada 5D sebenarnya ya. Dalam TOD diversity atau keberagaman, density, kepadatan, design di sini, aksesibilitas destinasi serta distance to transit atau jarak ke transit umum. Ini adalah prinsip-prinsip dari TOD itu sendiri yang harus dipenuhi. Jadi kalian sebagai perencana nih, jangan cuman misalnya tahu TOD. Kalau kalian dengar banyak ya orang jualan apartemen itu ya ini jual apartemen dengan konsep TOD gitu ya. Nah kalian sebagai planner harus tahu TOD yang benar itu seperti apa. Apakah cuman bangun mall dekat dengan stasiun, bangun apartemen dekat stasiun, habis itu bisa kita kategorikan dengan TOD. Nah, tidak seperti itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan tadi prinsip 5D ini. Ya. Bisa lihat lanjutnya di sini 5D itu di sini dari kalau dia keberagaman, dia dari bentuk luas lahan, ketinggian bangunan gitu ya, serta di sini tingkat pekerjaannya juga, keberagaman dari sosial masyarakatnya. Jadi yang tinggal di sana jangan cuma orang kaya saja atau orang yang itu, tapi harus juga ada juga seluruh kalangan bisa tinggal di kawasan TOD tersebut. Kemudian ada density ya, dari kepadatan, jadi tingkat konsentrasinya ya, bangunannya, populasinya, serta pekerjaan yang ada di kawasan TOD tersebut. Kemudian desain, ini lebih kepada bagaimana mendesain kawasan tersebut supaya ramah berjalan kaki, ramah bersepeda. Nah itu di bagian desain. Kemudian di sini kemudahan ya dalam mencapai destinasi tujuan serta rute terpendek untuk mencapai public transport atau transit tersebut. Nah ini tadi ya, density, design, distance to transit, destination, dan diversity. Ini contohnya seperti yang di Hong Kong. Kalian lihat di belakang sini ada bangunan vertikal ya yang sangat-sangat tinggi, dan di bawah sini adalah pasar tradisionalnya. Jadi sifatnya sudah campuran di sini. Ya. Nah, ada sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita lanjut ke kebijakan TOD di Indonesia? Silakan. Saya sih bertanya, kalau semisal tadi kayak yang gambar sebelumnya kan yang yang kayak Hong Kong gini kan, jadi dia misalnya ada apartemen, ada mall, terus ada public transport. Nah cuma memang di bawahnya misalnya ada pasar, ada dagang biasa dan lain sebagainya. Nah, apakah kalau misalkan secara kayak estetika atau misalnya secara buat memperlihatkan wajah kota ini itu baik apa enggak Bu menurut ibu
Kalau misalnya kan kadang kayak pasar-pasar, kalau misalnya kita ngambil konsep pasar yang ada di Indonesia kan terkadang agak jorok gitu, atau mungkin kalau pasar kering mungkin oke, cuma kan terkadang juga tetap aja kotor dan lain sebagainya. Kalau menurut Ibu apakah baik kalau misal daerah-daerah yang kayak misal ada ada mall dan ada yang lain-lainnya tapi dekat dengan pasar gitu ya? Oke, nah ini pertanyaannya bagus ya, pertanyaan dari Azza. Nah, tadi sebenarnya nggak ada di sini yang suka pasar kotor ya. Maunya kalau pasar tuh, nih kalian nggak tahu nih berapa orang kalian yang udah pernah ke pasar nih? Banyak ya, beberapa ya. Tapi bukan sesuatu yang kayak kalian ke mall gitu ya. Ke pasar tuh kayak capek lah, jorok lah, apa segala macam. Nah ini ya tergantung sekarang kalau di kita kawasan TOD kita mau bangun suatu kawasan yang seperti apa gitu ya. Tentu saja kalau misalnya pasar tradisional itu tidak buruk ya. Itu salah satu aktivitas ekonomi ya masyarakat ya, seharusnya itu dan itu sesuai dengan budaya kita gitu ya, kultur kita. Jadi itu seharusnya lebih dibagusin lagi, ditata lagi bagaimana supaya orang itu kalau belanja kalau bisa ya ke pasar. Ya, jadi kalau di kawasan TOD ini ya kita bikin bagaimana agar pasar ini bersih, menarik gitu ya. Jadi bukannya pasar kemudian jangan pasar, justru ini bagus, ini menggambarkan loh ekonomi kita seperti ini, kultur kita, budaya kita seperti ini, dan tidak perlu, bukan berarti harus yang mall, harus yang modern tanpa tadi kita harus juga yang ada unsur lokalnya juga di sini, begitu ya. Jadi tadi boleh bisa saja pasar, tapi pasarnya seperti apa, yang dibagusin, yang memang bisa menarik gitu ya, atau bahkan ada spot-spot dibikin spot-spot kalau sekarang tuh Instagramable gitu ya. Nah itu bisa kalian bikin pasar itu menjadi seperti itu juga bisa, gitu ya. Oke, ada lagi sebelum saya lanjutkan? Saya lanjutkan dulu ya, kalau gitu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nah ini kebijakan TOD di Indonesia, kalau kita seperti apa gitu ya. Nah ini pengertiannya tadi kurang lebih sama ya, tapi dia kalian bisa lihat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan transit. Oke, jadi ini sebenarnya ditekan lagi, TOD ini adalah konsep pengembangan kawasan, ya, dengan unsur-unsurnya tadi sebenarnya kurang lebih sama seperti di TOD. Tapi di sini adalah pengembangan kawasan. Di sini tidak dibilang ini adalah solusi transport, tapi adalah pengembangan kawasan. Ya, oke. Di sini lebih lanjut ada ketentuan teknisnya, ada di peraturan kita dibagi TOD kota, TOD subkota, dan TOD lingkungan. Yang dimana itu semuanya memiliki peraturannya masing-masing. Di sini ada ketetapannya masing-masing. Misalnya di sini ya, kalau misalnya dia TOD pusat kota 20-60 untuk perumahannya, sedangkan non perumahannya 40-80. Nah ini berbeda dengan pusat pelayanan kota yang hanya 30-60 untuk perumahan, dan non perumahannya itu 40-70%. Oke, gitu ya. Nah ini materi kita tentang TOD. Selanjutnya saya mau lihat lagi nih dari kalian sudah paham atau belum gitu ya dari pengertian TOD tadi, contoh-contoh TOD lah tadi. Silakan kalian ke slido.com lagi dan ketik nomornya udah berbeda ya. Ini ada 1329902. Silahkan nanti kita lihat bersama-sama jawaban kalian. Masih ingat? Udah ngetik semua ya? Di atas. Oh iya benar. Nih 1329902 slido.com. Kemudian kalian masukkan lagi kata-kata kalian yang menurut kalian tadi dari pengertian dan yang materi kita hari ini. Oke, kita lihat di sini ada nambah ya. Tadi compact, tadi ada integrasi ya. Sekarang paling utamanya di sini ada yang paling banyak menjawab compact. Kawasan campuran di sini sama ya, mixed use, kawasan campuran, integrasi. Nah ini sudah lebih bertambah ya variasi kata-katanya, keberagaman kata-katanya. Nah di sini kalian sudah lebih memahami sebenarnya 5D itu apa. Jadi bukan cuma tadi transport saja gitu ya. Dan ini sudah ada yang masukkan pengembangan kawasan juga ya. Jadi sebenarnya TOD itu intinya lebih kepada pengembangan kawasan
yang seperti apa, gitu ya, yang mengutamakan public transport, berjalan kaki dan bersepeda. Itu, oke. Sekian ya, sebenarnya itu materi terakhir kita. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Ada yang kurang paham dan lain sebagainya? Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau gitu kita akhiri kuliah kita ini. Selamat sore semuanya.